menurut pemikiran seorang Wilmar Simanjorang, tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan. Maka karena pemerintah dalam hal ini Ibu Siti Nurbaya mengintroduser tentang macadamia ini, pasarnya bagus, tinggal kita membangkitkan skala ekonominya saja. Betul. Pasti nanti kalau pasarnya ini bagus, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup juga pasti akan peduli tentang ini. Artinya kita sendiri juga harus kreatif, kita juga harus bisa mengumpulkan pada skala ekonomi yang cocok. Dilihat, pasti mereka datang. Hai guys, pencinta macadamia, saya hari ini sangat berbahagia ada di satu ketinggian di Danau Toba. Ya, 1250 dpm. 1200 permukaan laut, ya kan? Saya bersama tokoh masyarakat yang luar biasa, mantan pejabat dari Kementerian Perindustrian, pernah di PDN dan sekarang adalah pegiat lingkungan yang luar biasa dan masih semangat walaupun usianya sudah 70 tahun. Masuk 70 Masuk 70 tahun dengan Bapak Wilmar Simanjorang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Pak. Kenalkan saya Sony Suharso, Bapak saya staf khusus Menteri bidang edukasi publik. Wah, terima kasih Pak Sony. Alam, sehingga inilah cocok buat saya untuk juga meneruskan nanti cita-cita Bapak. Nah, boleh cerita Pak sejarah Pak Simanjorang kok mau ya bergiat untuk Danau Toba dan untuk anak cucu mungkin ya. Baik. Itu bagaimana Pak? Jadi saya kan lahir di desa ini. Namanya desa apa Pak? Desa Huta Ginjang, Cianjur Mula-Mula. Hutan Ginjang, Cianjur Mula-Mula. SD, SMP masih di Samosir ini. Oke, kecamatannya? Lalu, kecamatan Cianjur Mula-Mula. Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Samosir. Oke. Nah lalu saya dapat sekolah ke Bandung. Habis itu saya bekerja di Kementerian. Lalu Perindustrian. Kemudian saya ditempatkan juga menjadi Kepala Badan Perencanaan di Kabupaten Toba dan Samosir sebelum dipisahkan. Kemudian menjadi Bupati Samosir. Wow, keren dong ya, berarti jadi pejabatnya. Iya, lalu saya pikir-pikir Pak Sony, semua berkat Tuhan melalui pendidikan dengan jabatan harus saya kembalikan kepada masyarakat. Okay. Dengan demikian saya aktiflah di dalam lingkungan berbasis budaya. Kemudian nyambung itu dengan paradigm dari UNESCO. Tentang bagaimana mengkonservasi lingkungan, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memperdayakan masyarakat melalui komunitasnya. Maka saya mulailah menanamin pohon, lalu berjuang tentang penegakan hukum lingkungan, baik mengenai illegal logging, mengenai tambang. Kemudian sekarang itu saya seperti Pak Sony saya senang. Bidang saya di Geopark adalah edukasi penelitian dan pengembangan. Ya. Jadi menanam, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 mengintrodusir namanya macadamia. Lalu oleh pusat dikatakan cocok ini untuk Danau Toba. Saya yakin karena itu melalui kebijakan yang sudah matang di kementerian, saya bilang saya mau akan membuktikan menanam. Waktu itu sudah tahu bentuk pohonnya, bijinya atau belum? Saya yang penting pada waktu itu namanya hijau. Dan saya tidak memikirkan walaupun disebut bahwa tanaman macadamia ini pasti bernilai ekonomi tinggi. Oke. Jangan itu dulu. Bagi saya hijau dia itu nanti ikutan. Fungsi ekologisnya dulu gimana Fungsi ekologisnya. Nah, ku minta saya siap, lalu Kementerian Lingkungan Hidup juga menyambut dengan bagus, diantar bibit 300. Siapa? Pak Yuliarto dulu? Pak Yuliarto, waktu itu dirjennya Pak Hilman. Maka kita tanamlah itu mulai. Di mana? Di lahan siapa itu? Kita tanam percontohannya di Geopark. Di Geopark, kemudian di lahan di sini, di lahan saya. Saya tanam di luas 3 hektar. 3 hektar. Sekarang sudah belajar berbuah dan berbunga. Mudah-mudahan ini menjadi konservasi sehingga tentunya saya yakin pada tiba waktunya nanti ini akan berbuah. Lalu kalau boleh didorong di kawasan ini sehingga skala ekonominya nanti maka layak nanti untuk dipasarkan. Oke, jadi 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, jadi sudah 6 tahun. 6 tahun. Sudah mulai 2 tahun yang lalu belajar berbuah. Sekarang sudah mulai juga berbunga dan berbunga. Oke, nah apakah masyarakat di sekitar Bapak juga berminat atau tertarik dengan menanam macadamia? Nah,
Jadi bagi saya mungkin saya tertarik bahwa Bapak itu staf khusus untuk Ibu Menteri. Saya sebenarnya pengalaman saya di sini anak-anak, bantuan-bantuan langsung yang ke masyarakat ini kurang mendidik. Bantuan-bantuan langsung ke masyarakat Iya, kurang yang mendidik. sekarang dibangga-banggakan. Misalnya sekarang ini nih, orang lengkap ini jadi jagung, memakai rondak-rondak, akhirnya rusak tanah, akhirnya sekarang juga penyakitan. Yang cocok adalah agroforestry. Kan jagung juga bagian dari agro, bisa juga. Iya, tapi kalau bisa core bisnisnya itu bukan jagung di sini. Apa dong? Ya tanaman agroforestry berbuah. Oh, buah-buahan. Buah, apokat, kopi, kopi, mangga, jengkol, cengkeh gitu. Kalau ini didorong, terkonservasilah lingkungan, nilai ekonomi. Ikutannya ekonomis. Nah, ini harapan saya. Maka masyarakat juga nanti, apalagi ini termasuk kawasan strategis nasional, kalau agroforestry ini sangat dibutuhkan, mendukung pertama lingkungannya dan juga untuk kebutuhan konsumen. Kalau macadamia kan panjang tuh Pak, kan 7 tahun, 6 tahun. Bagaimana masyarakat bisa termotivasi ketika dia ternyata hasilnya nggak cepat, padahal dia perut kan bulanan ngomongnya. Betul, jadi artinya kalau misalnya masyarakat ini, kopi juga dulu begitu, cengkeh juga dulu begitu, kalau dilihat nanti ini berhasil, mereka pasti. Ikut, ya. Tidak skala misalnya hektar-hektaran, tapi misalnya per rumah tangga 200 batang, kali penduduk di kawasan ini kan jadi Pak. Oke, tapi itu kan lama Pak, 6 tahun, 7 tahun, nggak apa-apa, masyarakat sabar menunggu. Kan kita perlu didik kesabaran itu. Kalau yang instan itu kan biasanya kan nggak mendidik itu Pak. Itulah maksud saya introdusir macadamia ini. Lalu tidak bosan-bosannya Pak Jokowi juga mau menanam pohon. Waktu itu Pak Juliarto ditanamlah di sini di Geopark, jadi sudah percontohan. Iya, baik. Begitu Pak. Nah, dalam proses itu kendala-kendalanya apa Pak Simanjorang dalam menanam pohon macadamia itu? Pertama kendalanya harus betul-betul kita gigih merawat. Apalagi saya agak pantang untuk selalu rondak yang berbau kimia. Caranya misalnya macadamia ini harus kita babat sekali setahun, kalau boleh 2 kali setahun. Dipangkas. Babat. Sekalian nanti rumputnya itu jadi pupuk. Nanti kita lihat di atas. Ini baru 1,5 bulan udah begini tinggi ini Pak. Ininya? Iya. Tentunya mungkin karena saya alang-alangnya. Iya, alang-alang. Tentunya karena saya sudah cinta tentang lingkungan, dari manapun saya cari uang. Kocek saya dari anak-anak saya rawat ini dan akan saya tuntaskan. Dengan pupuk apa, organik atau pupuk? Pupuk organik. Ada juga sudah dapat izin, namanya di sini ada namanya Notayam. Pupuk. Jadi orang sini pun heran, kok macadamia kok dipupuk gitu. Yang di sini biasanya bawang, kalau pohon jarang dipupuk di sini. Tapi Bapak tetap aneh melakukan itu. Pikirannya, tapi kan harus kita educated. Betul. Pak Sony. Kemarin kami ke satu daerah yang ada presiden juga sudah tanam itu, di mana Pak Ari kemarin kita? Di daerah mana yang dekat Banten? Di mana? Simalungun ya? Iya, Simalungun itu juga, itu baru 3 tahun sudah tinggi sekali dan belajar buah juga Pak Syukur. Iya. Nah, jadi mungkin nggak itu juga menjadi satu gerakan bersama masyarakat sekitar Danau Toba ini untuk menanam macadamia. Nah, jadi seperti kita lihat di medsos sekarang Pak, yang jelek tetapi dikampanyekan jadi bagus. Yang bagus-bagus yang dibikin oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini, yang di Semaulampe, yang juga di sana kan ada yang sudah ditanam di Tongging. Kemudian yang di sini kita tetap viralkan aja ini Pak. Berarti, jadi yang baik bagi ini harus kita betul-betul ada teman saya. Kalau nggak ada teman saya nggak ada yang lihat. Saya kan terbatas. Diviralkan. Iya, termasuk Pak Sony datang ke sini nanti benar viral ini. Datang Pak Sony, Pak Joko, Pak Juliarto, Pak Taruna dan datang Pak Taruna, dan teman-teman. Kepala Balai datang Ekselon 1. Apalagi nanti ini saya tata dengan bagus. Nanti kita bikin nanti di sini bisa minum kopi. Apalagi nanti misalnya bisa terpilih nanti menteri, langsung dilihat nanti macadamia kita ini Bapak bawa nanti ke sini. Sehingga nanti ikutan masyarakat yang sini pun, yang tadi beliau ini kan semangat. Berapa nanti. Pak pertama tadi 300 ya? 300. Kalau di sini sudah kita tanam 300, lalu terus dari BPDS kita sambung terus. Sekarang di sini sekarang sudah ada 2.000-an ini lebih. 2.000-an? Iya. Oke. Di Geopark 300? Di Geopark 300, sudah Bapak lihat tadi, di sini sudah ada 2.000-an ini. 2.000-an. Kemudian di masyarakat sudah
Bapak kasih juga? Ada yang 100, ada yang 50. Itu dalam bentuk biji atau sudah biji? Dalam bentuk polybag dari BPDAS. Oh, sudah tumbuh. Oh, yang dari Pak Taufik ya? Pak Taufik. Oke, baik. Nah, harapannya apa Pak ke depan, Pak? Harapan kita, maksud saya, kalau bisa tetaplah kita pertahankan ada suatu konsistensi, kontinuitas. Jangan lagi nanti sudah diintrodusir oleh Bapak Dirjen yang lama dalam atas nama kementerian, jangan terus padam. Harus tidak meneruskan. Oke, kalau boleh misalnya ini dilihat ibu Dirjen yang baru lah ini maunya. Pak Hilman udah datang. Nanti kalau datang nanti menteri, kita usahakan dilihat ini. Nah, kemudian Pak, kan dalam hal kontinuitas dan keberlanjutan dari kebijakan, anggaran itu harapannya itu. Nah, untuk yang ilegal tadi itu, lalu bagaimana itu mengubah hutan produksi tadi menjadi hutan lindung, itu apa saran Bapak untuk pejabat berikutnya ini? Jadi yang pertama tentunya kebijakan-kebijakan sudah banyak tentang kawasan Danau Toba. Jadi kebijakan ini maunya adalah kebijakan yang menggigit untuk yang akan datang ini. Lebih menggigit. Seperti bilang Bapak kan edukasi. Maka yang akan datang ini ada konsistensi, kemudian mengevaluasi apa yang kurang yang dulu. Saya tidak mengatakan gagal ya. Dengan demikian semuanya harus dievaluasi, direview kembali. Dengan demikian saya ulangi kembali. Kalau kita lihat kawasan Danau Toba ini, orang Bali juga sudah datang di sini. Mereka mengatakan lebih potensial ini dari Bali. Betul. Saya pun demikian mengatakan. Jadi mungkin heran orang waktu itu datang KPK di sini, ketua KPK. Jangan dikira misalnya Jakarta yang ngasih uang ke kawasan Danau Toba. Kalau ini dikelola dengan bagus, devisa banyak di sini. Terbalik ya. Terbalik. Di sana ya. Oleh karena itu tentunya perlulah bilang Bapak itu. Edukasi our people. Kemudian edukasinya seperti Bapak bilang tadi, by riset. Jangan asal diedukasi tetapi tidak cocok. Ya betul, nggak sesuai dengan endemi yang di sini. Nah, kemudian mulailah konservasi yang bagaimana yang cocok. Edukasi yang mana yang cocok. Tapi kan industri juga harus bertumbuh, berkembang Pak. Kan bagaimana menarik. Itu menyeimbangkan antara di satu sisi kita harus melestarikan, tapi sisi lain juga ada pemanfaatan yang sifatnya penambahan untuk APBN. Oke, terima kasih. Jadi industri, saya bukan mengatakan anti industri, tetapi khusus untuk 7 kabupaten yang ada Danau Toba ini. 7 kabupaten. Kalau boleh, jangan industri lah. Kekayaannya ini adalah budaya dan lingkungan. Environmental and culture. Environment. Kalaupun boleh mengelola turunan dari hasil-hasil agro. Jadi jangan industri yang memberikan limbah. Nah, kalau hotel jadi hotel tapi yang green mungkin. Kalau yang hotel, green lalu kan jangan hanya ngomong doang. Jangan hotel seperti konsep BODT bintang 1000. Homestay lah dengan masyarakat ini. Tourism ya. Tourism lalu kami ini dididik. Betahlah nanti di sini orang peneliti. Betah di sini nanti orang yang outbound. Tapi 1-2 biji hotel bintang 5 boleh dong. It's necessary untuk misalnya industri mais. Mais ya, industri. Di pulau misalnya ada 2. Di Balige ada 2. Tetapi jangan ke sana melulu. Tapi tetap boleh lah ya. Lalu ikhlaslah hotel berbintang 5 ini membimbing homestay. Boleh, tapi jangan industri jadi satu apa yang namanya chain ya, satu kesatuan ya, integrated lah ya. Integrated agroforestry and hospitality gitu kali ya Pak ya. Jadi untuk yang akan datang ini ada suatu chip of paradigm daripada tourism, mereka itu nanti bukan lagi produksi kunjungan massa. Seperti ini datang nanti 8 orang naik highest. Sehingga nanti kita siapkan di sini naik highest, lengkap nanti makanannya, lengkap nanti heaternya gitu. Baik. Nah lalu untuk Macadamia sendiri Pak, kan masyarakat juga bertanya-tanya nih, setelah nanti kami tanam kemudian berbuah, siapa yang menampung buah kami ini? Nah itu. Jadi kalau saya masih menurut pemikiran seorang Wilmar Simanjorang, tidak ada pemerintah yang tidak dari Tuhan. Maka karena pemerintah dalam hal ini Ibu Siti Nurbaya mengintroduksi tentang macadamia ini, pasarnya bagus. Tinggal kita membangkitkan skala ekonominya saja. Betul. Pasti nanti kalau pasarnya ini bagus, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup juga pasti akan peduli tentang ini. Artinya kita sendiri juga harus kreatif, kita juga harus bisa mengumpulkan pada skala ekonomi yang cocok. Dilihat, pasti mereka datang. Bahkan di negara-negara seperti
Malaysia dan Singapura saja Pak, kalau Bapak ada pernah makan yang namanya popcorn mereknya, ya ada satu lah ya, saya sebut aja Garrett, itu campuran macadamia dengan ini jagungnya ditambah karamel, itu mahal sekali Pak. Iya, dan berarti ekspor bisa ya Pak ya? Bisa, jadi artinya nanti yang gitu-gitu kita bimbing di sini, sehingga nanti maka oleh-oleh pun ada nanti. Tentunya berhasil dulu nanti ini dilihat kan. Saya bawa contohnya. Bapak sudah pernah makan macadamianya belum? Udah, waktu Pak Jokowi datang beliau ini bawa banyak-banyak dulu contoh-contohnya. Tapi ini yang sudah, ini bukan mentah, tapi sudah di oven. Iya. Sudah oven. Ya ini bukan ini. Coba Pak, silakan Pak. Bapak suka enggak? Coba dulu Pak. Nah, Pak. Silakan. Rasakan makanan kita ini nih. Ini yang sudah kalau orang kita disangrai gitu Pak. Iya. Bapak. Kak kemiri. Gimana Pak? Enggak Pak? Ini mahal sekali. Mahal. Satu ini 90.000. Satu plastik. 1 kilo 900.000. Makanya mudah-mudahan berhasil Ya? Pak. Oke ya Pak ya? Iya. Guys, itulah kira-kira pembicaraan kami dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba yang layak mendapatkan penghargaan Kalpataru saya kira ya, dan juga penghargaan lainnya atas dedikasi beliau, Bapak Wilmar Simanjorang, dan saya bersama teman-teman saya, ada Pak Yuliarto, ada Pak Joko, Pak Taruna, dan Pak Arianto bersama kawan-kawan staf sekretariat, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita yang muda-muda terinspirasi oleh semangat dan kegigihan dari Pak Simanjorang. Semoga edukasi ini juga mendorong mereka untuk anak-anak muda terutama peduli pada lingkungan. Gitu ya Bapak. Dan mendapatkan manfaat ekonomi, serta juga bisa mengembangkan ekoturism. Itu Bapak. Ya. Siap. Baik, terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu di kesempatan Horas.